Monggo Pak Terima Trio. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terhormat Pak Samuji sebagai fasilitator dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk belajar bersama. Di sini saya Trio Diono sebagai coach dan coachnya nanti adalah Mbak Pungki Astriani, Bu Pungki Astriani. Jadi saya di sini sebagai kepala sekolah, kemudian Bu Pungki sebagai salah satu guru yang merasa pembelajaran dalam kelas 5 itu dia sebagai guru mapel merasa kekurangan atau ada yang gagal, tidak berhasil dalam pembelajaran, dan ada satu indikasinya adalah ada anak yang tidak berangkat ketika pembelajarannya Bu Pungki. Itu. Baik, Bu Pungki sudah siap? Siap Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari ya. Kita mulai. Oke. Assalamualaikum Pak Trio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pungki. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak. Seperti kemarin yang sudah saya ceritakan, saya itu ingin berbicara dengan Bapak. Apakah Bapak ada waktu sekarang? Silahkan Bu, kebetulan saya juga tadi sempat masuk kelas, sekarang sudah kosong. Monggo Bu. Baik Pak. Sekarang ada yang saya mau ceritakan dengan Bapak. Oh, silahkan Bu, santai saja. Saya siap mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah Ibu. Baik Pak, sebelumnya terima kasih Nggih atas waktu dan kesempatannya. Ibu. Begini Pak Trio, beberapa kesempatan yang lalu saat saya mengajar di kelas 5, saya merasa ada beberapa kendala. Setiap jadwal pelajaran saya, ada anak yang terus-terusan tidak masuk sekolah. Kelas juga terlihat tidak kondusif, banyak anak yang bermain sendiri saat pelajaran, meskipun saya di depan kelas. Kalaupun mereka tidak ramai, mereka diam, tetapi tidak merespon pelajaran yang saya berikan. Oh, begitu ya, Bu. Berkaitan dengan masalah itu, lalu apa yang Ibu Pungki harapkan pada kita coach hari ini, Bu? Begini Pak, saya itu sekarang merasa tidak nyaman Pak. Saya ingin ketidaknyamanan ini tentu ada solusinya. Jadi saya berharap dengan Bapak sebagai kepala sekolah bisa membantu saya untuk menemukan solusi atau memberikan masukan atas permasalahan yang saya hadapi ini. Memang Bu, permasalahannya bagaimana? Sepertinya Ibu kok merasa benar-benar tertekan, benar-benar merasa tidak nyaman dan gelisah. Ceritakan saja Bu, kalau saya bisa bantu nanti akan saya bantu, kalau tidak nanti saya akan minta bantuan teman yang lain. Oke Pak, turnuwun. Begini Pak, sudah beberapa kali setiap saya masuk di kelas 5, saya merasa anak kurang antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Anak senang bermain sendiri dan membuat keributan. Tetapi jika anak diam, mereka tetap sama Pak. Mereka pasif mengikuti pelajaran. Bahkan ada satu anak yang selalu tidak berangkat jika ada jadwal saya. Hari esoknya saya tanya kepada anak itu, jawabannya pasti karena sakit, Pak. Oh, apakah Ibu sudah tanyakan kepada anak-anak tersebut bagaimana misalkan kenapa kok seperti itu? Sudah, Pak. Saya juga sudah bertanya kepada anak-anak yang tidak masuk setiap jadwal pelajaran saya. Jawabannya hanya sakit, Pak, seperti itu. Kemudian untuk siswa yang lain saya tanya, mengapa ketika pelajaran saya tidak aktif, hanya bermain sendiri. Tetapi mereka hanya menjawab dangkal, Pak. Jadi saya belum bisa mengetahui apa yang terjadi dalam pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin ya Bu, mungkin selama ini apa yang Ibu lakukan dulu sebelum pembelajaran? Apa persiapan-persiapan yang Ibu lakukan sebelum pembelajaran itu, Bu? Gini Pak Trio, sebelum saya melakukan pembelajaran, saya pasti sudah membuat RPP lengkap yang dilengkapi dengan alat peraga, LKPD yang saya buat semenarik mungkin untuk mendukung pembelajaran agar anak-anak itu merasa nyaman belajar dengan saya, Pak. Oh, itu sudah bagus, Bu. Ibu sebetulnya sudah sangat baik menurut saya. Tapi saat belajar itu bagaimana, Bu, keadaannya? Saat dalam pembelajaran Iya, saya kalau melaksanakan ya sesuai dengan RPP Pak, sesuai dengan RPP yang saya buat. Saya juga memaksimalkan penggunaan PowerPoint yang menarik dengan LCD untuk menampilkan berbagai macam materi dan video pembelajaran.
Anak juga kadang-kadang saya buat kelompok, Pak, untuk berdiskusi. Oh, bagus Bu, itu sebenarnya sudah menjadi apa? Menjadi alternatif kegiatan Bu. Tapi untuk anak yang tidak masuk bagaimana Bu? Untuk anak yang tidak masuk, saya sudah menghubungi orang tuanya, Pak. Tapi menurut orang tuanya itu ketika ditanya anaknya, katanya ada-ada saja alasan yang anak berikan. Anak juga tidak memberikan alasan yang pasti, Pak. Mungkin ketika Oh, ada yang salah dengan pembelajaran saya, seharusnya tidak hanya diam dia saja ya Pak yang tidak berangkat, tetapi pasti ada beberapa anak yang ikut tidak berangkat. iya betul Bu. Kalau misalkan Ibu mengalami kesalahan, otomatis tidak semuanya merasa seperti itu ya Bu. Tapi kok ini hanya ada satu dok ya? Gimana ya? Nggih, Pak. Ya, mungkin Ibu, apakah Ibu sudah mengkomunikasikan dengan teman yang lain Bu? Mungkin yang guru kelas 5-nya atau dengan mapel yang kelas 5 lain yang masih di kelas 5 Bu? Sudah, Pak. Saya juga kemarin sudah bercerita dengan teman saya yang masuk ke kelas 5. Kemudian ketika pembelajaran saya bersama beliau, anak-anak dan siswa yang lain juga yang tidak berangkat selalu hadir dan antusias dalam belajar, Pak. Oh, terus kira-kira Ibu mau mengambil solusi apa Bu dari masalah ini? Mungkin untuk saat ini nih Pak, yang saya pikirkan adalah saya akan mencoba menggunakan berbagai metode dan gaya belajar yang berbeda dengan apa yang selama ini saya lakukan. Saya yakin pasti ada kesalahan yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Jika saya memberikan pelajaran dengan baik, maka anak-anak akan aktif mengikuti pelajaran dan kehadiran saya selalu dirindukan. Bukan malah ada yang menghindari saya nih Pak. Betul Bu, ya salah satu keberhasilan kita adalah kehadiran kita itu dirindukan. Anak selalu mencari kita, tinggal sedikit dicari-cari. Nah, sekarang bagaimana keberhasilan kita, katakan menjadi anak-anak, dan kita, menurut jenengan bagaimana? Iya apa tidak seperti itu? Iya Pak, betul. Saya ingin mereka itu berhasil mengajar di kelas 5 Pak. Ya. Terus gambaran atau solusi lain jika cara yang pertama tidak berhasil apa Bu kira-kira menurut Ibu? Gimana ya Pak? Yang saya tahu, saya hanya mengalami kegagalan di kelas 5 Pak. Kemudian untuk di kelas lain, secara umum tidak ada masalah sih. Mungkin saya akan masuk kelas bersamaan dengan guru kelas 5 atau guru mapel lain yang mengajar kelas 5. Saya melakukan pengamatan atau menyupervisi cara mereka mengajar atau ketika sedang mengajar, menghadirkan mereka di kelas sebagai supervisor pembelajaran saya. Untuk anak-anak yang selalu tidak berangkat, mungkin akan saya lakukan dengan cara meminta bantuan bapak dan ibu guru lain yang dianggap menjadi idolanya, sehingga si anak itu dapat terbuka dan menyampaikan alasan kenapa tidak masuk seperti itu Pak. Mungkin nggih. Nah itu maksud saya seperti itu Bu. Apabila Ibu harus menyiapkan solusi lain, sekiranya solusi pertama tidak bisa dilakukan, sehingga nanti bisa melakukan perubahan di pembelajaran yang Ibu lakukan. Nggih, Pak. Tetapi saya tetap akan pada rencana pertama dulu, Pak. Sekiranya itu tidak berhasil dan tidak dapat menyelesaikan masalah, maka saya akan pakai cara yang kedua. Begitu saja napa nggih, Pak? Tepat Bu, ya jadi menurut saya masalah ini harus diselesaikan dulu Bu, sehingga Ibu nanti bisa merasa nyaman mengajar di semua kelas, tidak hanya di kelas 5 saja, seperti itu Bu. Iya, betul, Pak. Saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut sehingga membebani saya ketika saya mengajar di kelas 5, Pak. Nah, sekarang mari kita bersama-sama kita susun komitmen apa yang akan kita laksanakan untuk menghadapi masalah ini Bu. Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Mungkin seperti ini, Pak. Saya akan mengambil langkah dengan mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan sesama guru yang mengajar di kelas 5 tentang cara pembelajaran yang telah mereka susun, kemudian metode dan gaya belajar apa yang sudah mereka lakukan sehingga anak-anak itu ketika pelajaran mereka itu dapat aktif mengikuti pelajaran. Mungkin kepada anak yang ketika pembelajaran saya tidak berangkat akan saya kunjungi terlebih dahulu. Kemudian saya juga membuat janji dulu dengan orang tuanya ketika akan mengunjungi anak itu, Pak. Baik Bu, saya setuju dengan langkah yang Ibu ambil.
Siap, Pak. Kebetulan Selasa depan adalah jadwal saya mengajar. Sekarang saya akan menyusun rencana pembelajaran, kemudian nanti saya akan diskusikan dengan guru kelas dan guru mapel yang lain. Kemudian saya juga akan mencoba menonton video-video pembelajaran untuk anak-anak yang tidak berangkat. Saya sudah menghubungi orang tuanya, kapan kira-kira saya dan orang tuanya itu dapat bertemu, Pak. Nah, seperti itu lebih bagus, Bu. Saya sebagai orang yang dituakan di sini, saya juga siap. Misal kalau Ibu nanti sama teman guru Koman tidak ada balas pemecahannya, saya bisa untuk membantu Ibu. Tapi sementara saya melihat dari supervisi dulu dari belakang. Seperti itu, Bu. Pak, nggih Pak, baik. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Semoga saya berhasil memecahkan masalah ini dan tentunya menjadi guru yang diidolakan oleh anak-anak, Pak. Ya Bu, sama-sama. Saya juga terima kali Ibu bisa curhat dengan saya, menyampaikan masalah, sehingga karena apa? Karena lingkungan sekolah ini adalah tanggung jawab saya juga, tanggung jawab kita semua. Tujuannya adalah satu, menciptakan siswa kita yang berhasil dan nyaman di sekolah. Terima kasih ya Bu. Nggih Pak, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih nggih Pak. Sami-sami. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. terima kasih. Yang pertama, refleksi dari apa yang kami lakukan dengan Bu Pungki, saya sebagai coach dan Bu Pungki sebagai coach. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik dengan percakapan. Alhamdulillah, kami di kesempatan ini berusaha untuk bersikap santai, walaupun juga masih kurang, ya mungkin lah, masih canggung juga. Saya sambil melihat waktu, apakah sudah menit 15 menit atau belum. Jadi masih ada terganggu dengan belum luas lah, ya gitu. Kemudian apa yang menurut diperbaiki tingkatkan, yang masih dipertingkatkan di sini adalah kelancaran. Tadi sempat ada satu kalimat yang saya lupa, kemudian saya berusaha untuk melirik sehingga saya agak mengulang-ulang kalimat seperti itu. Jadi itu yang perlu saya perbaiki, kurang ya agak blank, kadang ngeblank kita itu. Kemudian apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat coaching ini? Ya baik, untuk yang jelas yang pertama persiapan, karena ini modelnya daring atau kalau daring, sehingga kita harus pertamanya sinyal juga. Kita alhamdulillah saya mudik ke rumah, tadi izin basic sebelum Jumatan pulang ke rumah untuk menyiapkan sinyal, kemudian semalam untuk mempelajari teks ini, berusaha untuk relax lah ya gitu, untuk menguasai materi. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki tingkat ini atau memperbaiki atau meningkatkannya. Untuk selanjutnya jelas saya harus menguasai materi. Materi ini harus saya kuasai sehingga percakapan itu bisa lancar. Karena apalagi sekali lagi saya di kenyataannya pun saya juga tidak lancar berbicara. Saya kadang termasuk yang banyak diam, tapi kalau sudah mungkin beliaunya yang bisa aktif, saya akhirnya menjadi banyak berbicara. Tapi kalau beliau tidak bisa memancing saya, ya sama-sama jadi akhirnya sama pasti seperti itu. Jadi saya lebih banyak nanti belajar lagi untuk berbicara. Kemudian kepada Bu Pungki Asriani sebagai coach saya, silakan berikan umpan balik kepada saya apa yang bisa saya perbaiki, apa yang dirasakan ketika saya melakukan coaching kepada jenengan. Terima kasih Bu. Nggih. Luar biasa nih Pak Trio sebagai coach yang luar biasa, sangat bagus menurut saya. Mungkin yang saya rasakan adalah saya itu merasa senang ya Pak Trio bisa berkolaborasi dengan Bapak. Saya juga merasa senang karena saya dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang tadi dihadapi. Kemudian saya juga merasa lega karena permasalahan yang dihadapi itu sudah terpecahkan dan saya dapat berbagi dengan orang lain. Mungkin untuk Patrio terus berusaha untuk berbicara sama seperti saya juga kadang-kadang canggung nggih untuk berbicara di depan orang. Nggih. Makasih. Sami-sami. Terima kasih Bu Pungki. Sami-sami. Monggo, terima kasih untuk semuanya.